Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang fenomena meminta air doa. Di kalangan umat Islam, terutama dari kalangan Islam tradisional, baik di Jawa maupun luar Jawa, menjadi hal yang biasa. Sudah hal biasa seseorang meminta air kepada orang yang dianggap soleh untuk didoakan. Kemudian itu dia jadikan sebagai obat. Bagaimana dalam pandangan agama maupun medis menyikapi hal tersebut? Dalam pandangan Islam itu tidak masalah sepanjang orang itu tidak berkeyakinan bahwa air tersebut yang menyembuhkan penyakitnya. Kalau punya keyakinan seperti itu maka jatuhnya syirik. Tapi bukan cuma soal air. Kalau datang ke dokter menganggap dokter yang menyembuhkan penyakit kita itu pun syirik, atau meyakini bahwa obat dari dokter itu yang buat sehat itu syirik. Kita harus punya keyakinan baik air, baik dokter maupun obat itu hanya perantara saja, yang menyembuhkan tetap Allah. Rasulullah pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran pada sebuah air dan doa-doa, lalu diberikan kepada Sabit bin Qais radhiyallahu an. Lalu menyuruhnya mencipratkan air tersebut ke tubuhnya. Ini ada dalam riwayat Abu Dawud dalam bab At-Tib, pengobatan. Syekh Ali Jabir, kalau boleh kita katakan ini mewakili dari kelompok Islam modern, pun mengatakan bahwa air yang dibacakan surat Al-Fatihah bagus untuk pengobatan dan menyarankan umat Islam melakukan hal tersebut. Kemudian kalau dilihat dari sisi medis bagaimana? Seorang peneliti dari Jepang, Dr. Masaru Emoto, mengatakan bahwa air itu bisa menangkap pesan. Ketika kita membacakan kalimat-kalimat yang bagus pada sebuah air, maka struktur molekul air tersebut berubah menjadi bagus, sehingga baik untuk diminum, bisa menyehatkan. Begitupun ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk pada air, maka strukturnya pun menjadi rusak, menjadi buruk dan tidak baik untuk diminum. Kata Dr. Masaru Emoto, semakin kuat konsentrasi orang itu ketika membacakan doa pada sebuah air, maka semakin kuat pula pesan yang tertanam pada molekul air tersebut. Ini mungkin yang menjadi alasan kenapa orang Islam dari kalangan tradisional ini tidak membacakan sendiri ayat-ayat pada air, tapi memilih meminta kepada orang yang soleh, karena dia meyakini orang soleh tersebut ketika membacakan air tersebut konsentrasinya bisa full, termasuk spiritualnya juga sudah kuat, sehingga mereka memilih meminta air doa kepada orang yang dianggap soleh. Lalu dari kalangan di Indonesia ada yang namanya Dr. Erwin Kusuma SPKJ, spesialis kedokteran jiwa yang mendalami psikiatri spiritual. Beliau pun mengatakan bahwa air yang dibacakan doa itu bisa untuk obat. Nah, sekarang bagaimana ketika air itu bukan hanya dibacakan doa, tapi kemudian dicampur dengan kayu saceng, seperti yang pernah diulas oleh pesulap merah Marcel dalam videonya. Kalau dalam pandangan pribadi saya, kalau kemudian air yang sudah dibacakan doa kemudian dicampur dengan kayu saceng, baik itu kayu itu berupa kayu biasa atau sudah dibentuk menjadi tasbih, malah bagus. Karena seperti yang Marcel sendiri katakan bahwa itu kayu herbal dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Tapi dengan catatan harus menjelaskan kepada masyarakat atau kepada orang yang meminta air kepadanya, dijelaskan bahwa tasbih ini terbuat dari bahan kayu saceng. Ketika saya memasukkan tasbih ini, mencelupkan tasbih ini ke dalam air, maka airnya akan berubah karena pengaruh kayu herbal saceng ini. Dan insya Allah kayu herbal saceng ini ketika diminum bisa bermanfaat untuk ini dan seterusnya, sesuai dengan manfaat yang pernah diteliti mungkin oleh orang yang menekuni bidang herbal, kayu saceng itu untuk apa. Nah, itu tidak masalah sepanjang menjelaskan. Tapi menjadi penipuan ketika mengatakan bahwa air ini berubah warna bukan karena kayu saceng, tapi karena
ucapan-ucapan atau doa-doa yang dia baca ke air tersebut. Menjadi penipuan lagi apalagi kalau mengatakan bahwa air ini berubah warna karena di dalam tubuhmu ada penyakitnya, itu udah penipuan banget dan jelas dilarang dalam Islam karena sudah melakukan pembodohan kepada umat Islam. Sepanjang dia jujur menceritakan, mencerdaskan umat Islam tentang kayu saceng itu tidak masalah. Nah, jadi itu tidak masalah ya, Bang Marcel. Pesan saya, tidak semua hal harus atau bisa dijelaskan secara logika, secara pikiran. Ada hal-hal lain yang hanya bisa dijelaskan oleh keyakinan.